Jadi untuk membuat entok-entok ini cepat besar, tentu saja kita tidak hanya mengandalkan atau bergantung kepada jenis pakan yang mahal yang selalu kita berikan kepada entok-entok yang kita besarkan. Tetapi di balik itu ada hal yang sangat sederhana, dan hal sederhana ini sangat berpengaruh dan sangat berperan penting di dalam proses pertumbuhan daripada entok-entok yang kita besarkan. Meskipun kita menggunakan jenis pakan yang paling termahal sekalipun, tetapi jika hal sederhana ini diabaikan, maka kemungkinan besar entok-entok kita tetap akan lambat di dalam pertumbuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Teman-teman dan sahabat semua, kita tidak perlu waktu lama untuk membahas tema yang akan kita bahas kali ini ya teman-teman. Yang akan kita bahas kali ini adalah penyebab-penyebab terjadinya entok kemudian tidak tumbuh secara maksimal, yang tidak hanya disebabkan oleh jenis pakan yang kita berikan. Artinya ketika kita sudah memberikan jenis pakan yang mahal atau kualitas tinggi sekalipun, tetapi ketika kita mengabaikan hal-hal yang terpenting yang membuat entok ini kemudian bisa tumbuh secara pesat, maka hasilnya juga akan tidak maksimal ya teman-teman. Nah, untuk itu kali ini kita akan bahas tentang itu. Sebetulnya apa-apa saja sih yang membuat entok ini kemudian cepat besar, dan kemudian apa-apa saja yang membuat terhambatnya pertumbuhan daripada entok-entok yang kita besarkan. Jadi yang akan saya jelaskan ini adalah yang sesuai dengan apa yang sudah saya terapkan di peternakan entok saya. Jadi apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya praktekkan, kemudian saya bagikan kepada teman-teman dan sahabat semua, yang mudah-mudahan harapan saya nanti apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya teman-teman, khususnya adalah untuk peternak pemula di rumah. Teman-teman dan sahabat semua, kita akan lihat di kandang entok pembesaran ya. Jadi setelah kita paham tentang apa-apa saja yang membuat entok ini kemudian tumbuh secara pesat ya, tumbuh subur, kemudian memiliki atau mendapatkan target bobot sesuai dengan apa yang kita targetkan ya. Tentu saja dengan target bobot yang kita dapat ya, pasti kita tidak pernah lepas dari cara-cara yang tepat. Nah, kemudian cara-cara yang tepat sudah kita lakukan, yaitu dengan cara memberikan perawatan secara maksimal, minum makan yang tidak pernah telat ya, dengan jenis pakan yang juga tepat. Nah, tetapi permasalahannya adalah ketika kita sudah melakukan perawatan yang maksimal, makan minum tidak pernah telat, jenis pakannya tepat, tetapi ada satu hal lagi yang mungkin teman-teman tidak tidak paham, sehingga membuat pertumbuhan daripada entok-entok yang kita besarkan ini akan menjadi lambat dan tidak maksimal. Nah, kalau menurut teman-teman dan sahabat semua, kira-kira apa hal yang akan membuat proses pertumbuhan entok itu lambat ya, di luar dari jenis pakan dan di luar dari perawatan? Kira-kira apa ya? Nah, kalau teman-teman melihat kondisi kandang pembesaran seperti ini ya, dengan luas atau volume kandang yang hanya 1 meter kali 80 cm, ditempati oleh sekitar 10 ekor entok, maka kira-kira menurut teman-teman ideal atau tidak ya? Nah, saya perlihatkan salah satu contoh yang tidak perlu ditiru seperti ini ya. Jadi sederhana teman-teman dan sahabat semua, meskipun terkadang sepele ya, sangat sepele, karena memang ini seringkali diabaikan. Mereka pada kebingungan, ini entok tidak juga kunjung besar, padahal ya jenis pakan yang kita berikan sudah tepat, perawatan sudah maksimal, tetapi hasil bobotnya juga tidak signifikan naiknya, atau pertumbuhannya sangat lambat. Padahal tanpa tidak sadar bahwa teman-teman sudah melakukan hal yang salah, yang bersifat fatal akibatnya. Apa kira-kira? Yaitu tentang ukuran kandang yang tidak ideal. Sederhana bukan ya teman-teman? Sangat sederhana, tetapi ini penting. Bagaimana tidak teman-teman dan sahabat semua, ketika entok ditempatkan di sebuah kandang pembesaran seperti ini ya,
dengan tidak sesuai antara kapasitas entok ya dengan ukuran kandangnya ya. Jadi lebih banyak entoknya daripada luas kandang yang akan ditempati oleh entok-entok ini, sehingga mengakibatkan entok mengalami umpel-umpelan seperti ini ya pada bejubel ya. Nah, kita lihat seperti ini sangat sempit sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk mengembangkan dirinya ya. Bagaimana mau mengembangkan dirinya sementara mau bergerak saja susah ya teman-teman. Nah, jadi ini penting sekali ya, karena sudah saya uji coba dan sudah saya terapkan. Untuk itu saya juga memiliki beberapa entok yang umurnya baru sekitar 1 minggu lebih, dan tetap saja saya masukkan ke kandang pembesaran, tetapi dengan ukuran yang ideal seperti ini teman-teman. Nah, sudah terlihat ya teman-teman dan sobat semua. Nah, di sini ukuran kandang ini hanya sekitar kalau tidak salah ini ya teman-teman 80 kali 60 cm. Nah, kandang ini hanya ditempati oleh 3 ekor anak entok yang berbeda usia ya. Kalau yang lebih besar ini adalah entok ajaib, karena yang lainnya untuk proses eksperimen gagal waktu itu. Inilah yang paling selamat dan videonya sudah ada ya teman-teman tentang kejadian itu. Jadi saya masukkan ke dalam satu kandang dengan entok yang usianya baru 1 minggu lebih. Nah, ini dua anak entok ini adalah sisa dari penjualan. Nah, kita akan membahas mengenai ukuran yang ideal. Seperti ini teman-teman dan sahabat semua, ketika mereka atau anak-anak entok ini leluasa bergerak ke sana kemari, artinya tidak umpel-umpelan, maka potensi pergerakan mereka atau pertumbuhan mereka pasti akan bisa lebih cepat besar jika dibandingkan ketika mereka menempati tempat tinggal yang umpel-umpelan. Jadi menurut saya silahkan teman-teman tes, silahkan teman-teman coba di rumah. Gunakanlah jenis pakan yang paling mahal sekalipun ya. Kemudian kasih minum cucian air beras setiap hari, tetapi tempatkan mereka di kandang yang sempit ya. Pasti hasilnya akan berbeda ketika kita tempatkan mereka di kandang yang sedikit luas, artinya ideal ya teman-teman. Karena ini penting loh teman-teman. Kita lihat seperti ini. Ini adalah salah satu contoh. Saya memang sengaja kasih contoh supaya nanti contoh ini hanya sebatas pengetahuan, tetapi tidak usah untuk ditiru ya. Untuk pengetahuan tapi jangan untuk ditiru ya teman-teman. Ya kalau ditiru sama aja ya, apa yang saya sampaikan ini tidak bermanfaat ya. Ya karena kenapa saya katakan begitu ya, saya sudah pernah melakukannya teman-teman dan sahabat semua, dan hasilnya itu minus. Hasilnya pertumbuhan daripada entok-entok yang kita besarkan ini akan sangat lambat sekali. Sangat lambat sekali ketika mereka umpel-umpelan seperti ini ya, karena kita masukkan atau kita tempatkan di kandang panggung seperti ini. Tentunya sih sama antara kandang panggung dan kandang alas tanah ya teman-teman. Tapi tetap saja jika memang mau di kandang tanah sekalipun, kalau memang ukurannya sempit ya sama. Karena ini juga bisa menjadi salah satu penyebab kenapa entok kemudian lambat ya pertumbuhannya ya. Sedangkan kita sudah melakukan perawatan secara maksimal, kita sudah berikan jenis pakan dari pabrikan yang bahkan yang termahal, tetapi tetap saja hasilnya masih lambat ya, masih lambat. Nah, ini untuk teman-teman, khususnya untuk pemula ya, wajib untuk dipahami ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman dan sahabat semua, solusinya bagaimana? Solusinya kita harus paham tentang ukuran kandang yang ideal untuk entok-entok kita. Jadi kalau usia sudah besar seperti ini, katakanlah usia 1 bulan ke atas, maka silahkan teman-teman ketika mau menggunakan kandang jenis panggung seperti ini, silahkan teman-teman menggunakan kandang atau buat kandang ukuran 1 meter kali 1 meter dengan kapasitas cukup 5 ekor saja ya. 5 ekor saja, jangan lebih ya teman-teman, karena kalau lebih sama saja nanti umpel-umpelan dan akibatnya entok tidak cepat besar ya. Nah, kemudian bagaimana jika di kandang tanah? Sama teman-teman dan sobat semua, kandang tanah pun sama. Jadi kalau
untuk masalah jenis kandang, mau kandang tanah maupun kandang panggung tetap sama. Dan ukuran idealnya pun tetap sama. Jadi untuk 1 meter persegi saya tetap menggunakan atau saya tetap memasukkan 5 ekor entok. Cukup, tidak lebih ya. Karena ini sangat berpengaruh sekali terhadap proses pertumbuhan. Nah, kemudian ketika kita sudah melakukan hal ini atau dengan memberikan kandang yang ideal tetapi tetap masih juga entok-entok ini tidak tumbuh secara maksimal, ya tentu saja kita harus melakukan terobosan-terobosan dan kita juga harus introspeksi dari sisi mana kekurangan kita. Apakah dari jenis air minumnya, kemudian apa-apa saja yang membuat dia itu kemudian lambat di dalam pertumbuhannya, maka kita akan selalu mencari. Nah, kemudian tips saya untuk membuat entok ini cepat besar sesungguhnya sudah ada ya, sebetulnya sudah ada di video saya sebelumnya. Silahkan teman-teman cek ya, cek di channel ini bagaimana cara saya mendapatkan bobot yang sangat luar biasa di usia entok yang masih muda ya. Jadi di channel ini sudah ada, silahkan diklik karena kalau saya sampaikan di sini, kalau saya jelaskan di sini tentu saja akan sangat memakan waktu yang sangat lama ya teman-teman. Nanti akan keluar dari tema. Baik teman-teman dan sahabat semua, kesimpulan daripada video ini, salah satu hal sederhana yang akan membuat entok kemudian lambat pertumbuhannya adalah terjadinya atau kesalahan fatal yang kita lakukan sendiri, yaitu dengan membuat kandang yang tidak ideal untuk entok-entok kita. Ukuran kandang tidak sesuai dengan kapasitas entok yang akan kita ternak. Baik teman-teman dan sahabat semua, akhirnya saya harus menutup dulu video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.